Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu terlimpah untuk kita semua. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Hari ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pembinaan Kebudayaan Kota Baru masih terus menyampaikan budaya asli daerah Kabupaten Kota Baru dalam bentuk cerita monolog, guna menginformasikan kepada kita semua, terutama anak cucu keturunan kita, guna mengerti dan memahami hasanah budaya asli daerahnya. Semoga bermanfaat dan terus diikuti dengan tahapan episode, karena informasi ini terdiri dari tahapan masa-masa legenda, masa-masa kerajaan, masa-masa perjuangan dan pembebasan dari penjajah, baik Inggris, kolonial Belanda, Jepang, masa pemberontakan, masa kemerdekaan tempo dulu, sampai dengan masa-masa modern dan kejayaan Kabupaten Kota Baru, hingga masa milenial sekarang ini. Saat ini kami akan menginformasikan tentang tragedi Tanjung Pangga dan Tanjung Dewa, salah satu kerajaan gaib yang ada di Kota Baru selain Kota Saranjana. Marilah kita ikuti alur ceritanya sebagai berikut. Tanjung Pangga adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Batas-batas wilayah Tanjung Pangga adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Batu, Kecamatan Pelumpang Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sigam, Kecamatan Kepulauan Sigam. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sarantiung, Kecamatan Pulau Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pebelancanan, Kecamatan Pelumpang Selatan. Di mana Pelumpang Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatannya adalah Desa Pantai. Secara historis, kecamatan ini dahulu disebut dengan Buntar Laut, atau salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Cantung, yang kita ceritakan bagaimana heroiknya upaya mempersatukan beberapa wilayah bagiannya, serta perlawanan Kerajaan Cantung pada masa-masa perjuangan melawan Hindia Belanda. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Pantai, Desa Sungai Nipah, Desa Tapaling, Desa Sangking Baru, Desa Sungai Kupang Jaya, Desa Sukamaju, Desa Pantai Baru, Desa Bumi Asih, Desa Pebelancanan, Desa Tanjung Pangga, dan Desa Tanjung Dewa. Mayoritas mata pencarian di Kecamatan Pelumpang Selatan adalah petani, terutama petani kebun kelapa sawit. Dan untuk desa di tepi pantai, banyak juga yang pekerjaannya sebagai nelayan. Berikutnya, Tanjung Dewa. Telah lama dikenal masyarakat Kabupaten Kota Baru. Letak Tanjung yang menyimpan banyak misteri ini persis berada di sebelah utara Pulau Laut. Mitos berkembang masyarakat Kota Baru, Tanjung Dewa, selain tempat kerajaan gaib yang biasa dihuni oleh para jin dan manusia gaib, yang sama halnya dengan Kota Saranjana yang kami informasikan sebelumnya. Namun versi lain terkait Tanjung Dewa identik dengan mereka yang beragama Buddha. Sejak tahun 1954 oleh mereka yang keturunan Tionghoa penganut agama Buddha, Tanjung Dewa mereka percayai bisa memberikan keberkahan. Memang sulit dinalar akal sehat, namun itulah kabar tentang mitos yang terjadi di Tanjung Dewa.
yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Pelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini. Kabar tentang kegaiban Tanjung Dewa yang masih ada kaitannya dengan kota Saranjana bukan saja diakui akan keangkeran dan keseramannya, tapi Tanjung Dewa ternyata juga menyimpan cerita misteri yang nyata faktanya. Tanjung Dewa berbentuk sebuah pulau, namun tidak berpenghuni. Tanjung Dewa berada di paling ujung Kecamatan Pelumpang Selatan dan masih satu daratan dengan sebuah desa, yakni Tanjung Pangga. Entah karena keangkerannya, Fauji Rahman, salah seorang nelayan, tidak hanya mengakui keseraman dan keangkeran Tanjung Dewa, namun fakta yang sulit dinalarnya dengan akal sehat tentang sebuah lobakan dari batu, yang mana di lobak batu yang menjadi tampungan air, tapi berasa air tawar. Lobakan batu itu bukan ada sumber airnya. Dalam lobakan batu pun paling dalamnya hanya setengah meter dan besarnya sekitar 2 meter persegi. Membuatnya heran adalah air tertampung dalam lobakan batu tersebut berasa air tawar. Padahal jaraknya hanya beberapa meter dari bibir pantai. Paling 4 meter jaraknya dari bibir pantai. Kalau aku berpikir saat air pasang, lobakan batu itu terendam air laut, pikir Fauji. Tapi anehnya, rasa airnya tawar dan terus-menerus tawar. Aku tidak habis pikir, tapi itulah faktanya. Jelas ungkas Fauji sekali lagi. Fakta itu dialami Fauji beberapa tahun silam ketika memandam atau melaut di sekitar Tanjung Dewa. Saat memandam atau melaut, aku kehabisan air tawar. Waktu itu, aku naik ke Tanjung Dewa, ketemu dengan salah seorang yang tidak aku kenal. Aku bertanya, apakah di sini, di Tanjung Dewa ini ada sumur? Katanya, orang itu bilang, kalau mau ambil air di lobakan itu saja. Di situ aku baru tahu bahwa airnya tawar, lanjut dia. Namun tiba-tiba orang tadi menghilang dengan sekejap mata. Hanya saat ini, Fauji tidak lagi mengetahui apakah air di lobakan itu masih berasa air tawar. Karena dalam kurun waktu beberapa tahun, ia tidak pernah lagi ke sana. Tapi informasi dari beberapa nelayan suku Bajau yang sering ke sana mengatakan bahwa air dalam lobakan itu masih berasa air tawar walaupun dikelilingi dengan air laut. Baiklah, marilah kita ikuti legenda tragedi Tanjung Pangga dan Tanjung Dewa yang masih ada hubungannya dengan kerajaan kota Saranjana dan Halimun. Melalui pesta perkawinan yang meriah dan berlangsung 40 hari 40 malam, Putri Perak resmi menjadi istri Raja Sambung Batung. Sebagai permaisuri, namanya menjadi Putri Perak Intirawan. Rakyat kerajaan Pulau Halimun bergembira ria dan bersukaria. Selama pesta, aneka hidangan dan segala jenis hiburan disajikan. Gamelan dan gong selalu dipukul dan dinyanyikan setiap malam. Kegembiraan rakyat itu dimaklumi sebab Putri Perak adalah putri tunggal Panglima Perang Kerajaan Pulau Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru itu sendiri, yang bernama Patih Ranggas Kanimbungan. Dengan senjata andalannya adalah sebilah kapak besar yang beratnya sama dengan seekor kerbau jantan. Ia amat disegani kawan maupun lawan karena memiliki kesaktian yang sukar dicari tandingannya. Muridnya tersebar di mana-mana, baik di dalam maupun di luar kerajaan. Usai pesta, dalam sidang istana, Raja Sambung Batung menyampaikan niatnya melakukan kunjungan ke kenegaraan pada kerajaan lain.
Selain memperkenalkan diri sebagai raja baru di kerajaan Pulau Halimun, menggantikan ayahandanya, Raja Pakurindang, yang mengundurkan diri karena bertapa di sebuah gunung di Kota Baru. Ia sekaligus akan berbulan madu. Selama aku bepergian, pimpinan kerajaan sementara kuserahkan kepada adindaku Sambung Renjana. Itulah perintah titah Raja Sambung Batung. Ayahanda Panglima Ranggas Kadindungan dan Pamenda Jambangan yang menjaga keamanan negeri ini. 50 prajurit pilihan yang gagah perkasa, kerajaan ikut aku bersamaku untuk menjaga permaisuri. Juga Punggawah Margalap, Punggawah Marabatuan, Punggawah Matasiri, Punggawah Maradapan juga bersamaku ikut. Keesokan harinya, perahu yang ditumpangi Raja Sambung Batu, Putri Perak Intirawan dan rombongan berlayar dengan tenangnya. Perjalanan direncanakan 7 bulan lamanya dengan tujuan akhir kerajaan Raja Kutai Kertanegara. Sebelum tiba di tujuan akhir, rombongan singgah di pulau-pulau kecil dan di kerajaan-kerajaan kecil. Meskipun hanya kerajaan kecil di pulau kecil, kunjungan itu bukan hanya menghasilkan hubungan perdagangan antara kerajaan, tapi penting untuk memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan. Setelah sepekan berada di kerajaan Kutai Kertanegara, Raja Sambung Batung memanggil 4 penggawahnya untuk membicarakan rencana pulang. Pamenda Punggawah, kita pulang lewat jalan darat saja. Harap diatur bagaimana caranya. Titah Raja Sambung Batung kepada 4 penggawah yang bersembah sujud di hadapannya. Amba Paduka, jawab penggawah Mergalap. Kalau kami boleh tahu, mengapa tanpa perlu singgah lagi dengan perahu kita akan sampai hanya dalam hitungan hari? Permaisuri sedang hamil. Ombak dan gelombang akan membuatnya mabuk laut. Janinnya mungkin akan terganggu, kata Raja Sambung Batu. Ya, Pamanda, sambung permaisuri, aku mengidam buah durian, sahut Putri Perak permaisuri Raja Sambung Batu. Durian? Ya, tadi malam aku bermimpi makan durian. Lezat sekali. Buahnya besar-besar dan harum, dagingnya tebal, kelezatannya seakan masih terasa di lidahku. Karena permintaan raja dan permaisuri sama artinya dengan perintah, 4 penggawah kerajaan Pulau Halimun itu tidak berani lagi membantah dan menjawab. Apalagi itu permintaan dari perempuan hamil yang mengidam. Mereka memahami itu dari pengalaman istri mereka masing-masing. Agar perjalanan tetap dalam rombongan, perahu layar dihadiahkan kepada Raja Kutai Kertanegara. Setelah berpamitan, Raja Kutai Kertanegara melepas rombongan Raja Sambung Batung di perbatasan. Supaya rombongan tidak tersesat di hutan, Raja Kutai Kertanegara mengutus 2 warganya sebagai penunjuk jalan. Sepanjang perjalanan melalui jalan setapak, hutan, bukit dan pegunungan, Putri Perak Intirawan tak henti-hentinya mengingatkan penggawah dan prajuritnya agar memperhatikan sekitarnya kalau ada pohon durian yang tengah berbuah. Saat melewati dusun dan perkampungan, prajurit disebar untuk mencari keterangan dari penduduk setempat, namun hasilnya nihil. Padahal di dalam mimpinya, Putri Perak Intirawan diharuskan memakan buah durian yang dipetik langsung dari pohonnya. Pada suatu hari, rombongan memasuki wilayah Goa Rangganggang, sekarang bernama Garunggang, dan duriannya terkenal sebagai durian yang paling lezat, durian Tanjung Batu. Medan jalannya harus dilalui sulit sekali. Selain hutan rimba belantara yang hebat, lorong gunung batu dan terowongan di dalamnya tak dapat dilalui dengan berdiri tegak.
Terowongan-terowongan itu hanya bisa dilewati dengan cara membungkuk. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan istilah atau nama bungkukan. Ketika rombongan memasuki rimba belantara, 4 penggawa dengan wajah cemas mengajak Raja Sambung Batung berbicara dengan berbisik di balik sebatang pohon besar. Menghindari tatapan mata anggota rombongan lainnya, saat itu prajurit-prajurit melompat kegirangan, tak kalah melihat buah durian yang besar-besar bergantungan di pohonnya. Dengan sigap mereka memanjat pohon dan memetiknya untuk permaisuri dan padukannya. Maaf, mohon ampun paduka, kita sekarang ini sedang memasuki daerah rawan. Ini daerah kekuasaan Pangga Dewa, Punggawa Margalap, was-was, matanya jelalatan melihat ke sana kemari. Siapa dia? Kata Sambung Batung. Raja Begal yang terkenal paduka, Sambung Punggawa Matasiri. Ia sangat sakti mandraguna dan terkenal sadis. Kabarnya tak ada yang mampu mengalahkannya. Penduduk dusun harus membayar upeti kepadanya, Sambung Punggawa Maradapan. Ia suka perempuan, istri dan selirnya puluhan. Tak berapa lama terdengar jeritan permaisuri Putri Perak Intirawan dan teriakan prajurit pengawalnya mengejutkan Raja Sambung Batung dan 4 penggawanya. Serempak mereka melompat, bergegas menghampiri dan mendekati, namun terlambat. Di sekeliling mereka, dari semak belukar dan pohon-pohon, muncul ratusan orang-orang yang bertampang sadis dan garang. Raja Sambung Batung dengan sigap melindungi Putri Perak Intirawan. Para prajurit atas perintah 4 penggawa membuat pagar betis berlapis-lapis, membentuk lingkaran, tombak, mandau dan perisai telah disiagakan. Maaf, siapa saudara-saudara ini? Kenapa mengepung kami? Tanya Raja Sambung Batung kepada pria tinggi besar, bertampang sangat garang dan menyeringai, yang nampaknya pimpinan mereka. Ratusan anak buahnya mengeluh-ngeluhkannya. Kalian rombongan kerajaan, ha? Iya, penggawa Marabatuan maju selangkah. Rombongan kerajaan Pulau Halimun, kami. Ini adalah padukan Raja Sambung Batung dan permaisuri Putri Perak Intirawan. Kami dalam perjalanan pulang setelah berkunjung ke kerajaan Kutai Kertanegara. Engkaukah yang bernama Pangga Dewa? Pih, aku tak punya raja di sini. Di hutan ini, akulah rajanya, akulah dewanya. Dalam satu lompatan, Pangga Dewa telah berdiri di hadapan Raja Sambung Batung dan permaisuri. Hidungnya bergerak-gerak, mengendus-endus Putri Perak Intirawan. Saudara, boleh aku bicara? Raja Sambung Batung menghampiri Pangga Dewa, membujuknya. Terkesan oleh tutur kata yang halus dan sopan, Pangga Dewa mengikuti Raja Sambung Batung yang mengajaknya bicara 4 mata di balik semak belukar. Raja Sambung Batung menceritakan riwayat perjalanannya, permaisuri yang hamil muda dan sedang mengidam durian. Dalam mendengar penjelasan Raja Sambung Batung, Pangga Dewa tersenyum penuh arti. Ia memperbolehkan permaisuri memakan durian yang tumbuh di daerah kekuasaannya. Tapi dengan satu syarat. Syarat itu akan disampaikannya setelah Putri Perak Intirawan dan anggota rombongan selesai makan durian tersebut. Sementara Putri Perak Intirawan dan prajurit pengawalnya menikmati durian di bawah pohon, Pangga Dewa mengundang Raja Sambung Batung di kediamannya di sebuah gua terpencil di tempat tersebut. Setelah memperkenalkan 11 istri, 18 orang selirnya, Pangga Dewa menyampaikan syaratnya. Mendengar syarat itu, tubuh Raja Sambung Batung
dan 4 penggawanya bergetar keras menahan amarah. Kami membawa banyak emas dan permata. Ambillah semuanya, asalkan bukan itu, sahut Raja Sambung Batung. Ia marah sekali dengan mukanya yang merah. Tapi dengan pertimbangan yang mendalam, ia masih mampu mengendalikan diri. Tidak, ini sudah harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Aku tak butuh harta benda. Serahkan istrimu kepadaku, kata Panggadewa. Kalau tidak, kalian tak akan keluar dari hutan ini dalam keadaan hidup-hidup, jawab Panggadewa dengan mata lebar dan melotot. Gigi Raja Sambung Batung dan 4 penggawanya gemeletukan menahan amarah. Tetapi mereka masih bisa menahan diri. 50 prajurit pilihan dan 4 punggawa tak akan sanggup melawan ratusan orang anak buah Panggadewa. Dengan alasan harus menyampaikan syarat itu langsung kepada istrinya, Raja Sambung Batung minta waktu sejenak. Esok pagi istrimu harus diantar sendiri kemari. Kalau tidak, kalian akan kuhabiskan dan kubunuh semua, teriak Panggadewa. Kepada permaisurinya, Raja Sambung Batung menyampaikan syarat yang diajukan Panggadewa sebagai imbalan atas durian yang telah dimakannya tadi. Putri perak Intirawan marah besar. Darah panglima perangnya mengalir di tubuhnya menggelegak panas. Namun mengingat janin dalam perutnya, ia berusaha menahan diri dan Putri perak Intirawan berkomunikasi secara batin dengan ayahandanya Patih Ranggas Kaninggungan yang terkenal sangat sakti di negeri Halimunan, Saranjana, Pemega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru. Bersama 4 penggawanya, Raja Sambung Batung mengatur siasat. Tengah malam, permaisuri dan 4 penggawa diam-diam menyelinap dalam kegelapan. Setelah 4 penggawa berhasil melumpuhkan para penjaga anak buah Panggadewa, dalam jarak tertentu, Raja Sambung Batung bersama para prajuritnya menyusul secara diam-diam. Esok harinya, Panggadewa mengamuk, memporak-porandakan segala yang ada di depannya. Setelah tahu anak buahnya tewas dan para tawanan kabur, dengan marah ia membawa anak buahnya mengejar rombongan dari kerajaan Pulau Halimun itu. Menjelang tengah hari, mereka berhasil mengejar rombongan Raja Sambung Batung di pesisir pantai. Saat itu, Putri perak Intirawan bersama 4 penggawa telah menyeberang ke kerajaan Pulau Halimun. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, tetapi Raja Sambung Batung dan prajuritnya bertempur mati-matian dengan gagah berani. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kian lama, prajurit Raja Sambung Batung tampak kian terdesak. Semangat bertempur, mereka kalah jauh dengan anak buah Panggadewa yang terbiasa hidup di hutan belantara. Untuk menghindari lebih banyak lagi prajurit-prajurit yang tewas, Raja Sambung Batung berteriak lantang untuk menghentikan pertempuran. Sambung Batung menentang Panggadewa bertarung 1 lawan 1 dengan ponggah. Panggadewa meladeni tantangan itu. Perkelahian dan adu kesaktian pun berlangsung sangat hebat. Mereka bertarung mati-matian selama sehari semalam. Saat Raja Sambung Batung mulai terdesak, tiba-tiba bertiup angin puting beliung yang sangat kuat. Angin yang merobohkan ratusan anak buah Panggadewa. Para prajurit dan pohon-pohon bakau yang tumbuh di sisi pantai itu menghumbalang bersamaan datangnya Panglima Perang Ranggas Kaninggungan. Dengan kemarahan yang meluap-luap, kapak besarnya diayunkan ke batu karang besar. Batu karang besar itu pun hancur berkeping-keping. Dari jarak 20 depa,
Patih Ranggas Kanimungan mengibaskan tangan ke Panggadewa dan Raja Sambung Batung yang tengah bertarung. Keduanya langsung terjengkang dan terunyung-unyung. Dalam satu lompatan, tubuh Ranggas Kanimungan yang tinggi besar sudah berada di antara keduanya. Panggadewa terkejut bukan kepalang saat menyaksikan kesaktian pendatang baru yang tidak dikenalnya itu. "Hai kapak besar, siapa kamu? Jangan ikut campur," seru Panggadewa. "Perbuatanmu yang nista dan telah mencoreng muka keluarga pula. Jadi aku harus ikut campur sekarang. Terimalah hukumanmu." Sebuah serangan yang telah cepat dan mematikan tak mampu dilakukan Panggadewa. Tubuhnya terlempar jauh dan menghantam sebatang pohon nangka yang seketika tumbang. Ia tertelungkup di batang pohon nangka itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ranggas Kanimungan. Dalam satu ayunan, kapak besarnya membelah tubuh Panggadewa sekaligus batang pohon nangka itu. Karena Panggadewa sakti mandraguna, tubuhnya yang terbelah dua dan potong pohon itu terbelah dua itu dikubur secara terpisah. Para prajurit khawatir bila dikubur di suatu tempat, Raja Begal itu akan bangkit lagi. Dengan memisahkannya, itu tak mungkin terjadi. Kunon, buat tempat penguburan jenazah Panggadewa itu menjadi satu Tanjung Pangga dan yang lainnya adalah Tanjung Dewa. Dan potong pohon nangka yang terbelah dua menjadi Pulau Nangka Besar dan Pulau Nangka Kecil. Demikian kami sampaikan legenda ini, semoga bermanfaat untuk kita semua guna melestarikan dan memberdayakan budaya asli daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mohon ampun dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan ikuti terus informasi dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe dan like serta kritik dan saran kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah gambaran pantai pesisir Tanjung Dewa dan Tanjung Pangga yang berada di sebelah utara Pulau Laut Kota Halimun. Nah, kalau dia di atas, inilah pesona pantai Tanjung Dewa yang sekarang juga dikenal sebagai objek wisata dan memiliki mirip dengan kota Saranjana yang masih mistik dan gaib. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih.